Mục đích của bài tập này là như thế nào? Giúp cho cơ đùi cũng như là giúp cho mình thăng bằng. Nhưng mà khi về thì Pemirsa, Arkan sikat gol! Dan luar biasa penampilan dari Indonesia U17 di mana Coach Bima Sakti banyak melakukan Media Vietnam, The Tao 247, takjub Timnas Indonesia U17 menang 3-2 atas Timnas Uni Emirat Arab, UEA U17 di lanjutan grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 malam WIB, The Tao 247 menyebut Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur terus menghadirkan gempa. Timnas Indonesia U17 melalui laga sengit kontra UEA semalam. Skuad asuhan Bima Sakti sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat aksi Muhammad Nabil Asyura pada menit 18 dan Arhan Kakak Putra, 30. Namun, hanya dalam 7 menit, 32 dan 39, UEA sanggup menyamakan kedudukan menjadi 2-2, beruntung di menit 54, Arhan Kakak membuat Timnas Indonesia U17 unggul 3-2 dan skor itu bertahan hingga laga usai. Mengalahkan tim besar dari Asia Barat, Timnas Indonesia U17 terus membuat gempa di kualifikasi Piala Asia U17 2023, tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Setelah kemenangan luar biasa 14-0 atas Guam, Timnas Indonesia U16 terus membuat kejutan, kali ini menumbangkan UEA, lanjut The Tao 247. Kemenangan ini memperbesar peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023, setelah melalui 2 pertandingan, skuad asuhan Bima Sakti duduk di puncak klasemen dengan koleksi 6 angka dan selisih gol plus 15. Koleksi poin Timnas Indonesia U17 sama persis dengan UEA di posisi 2, namun, Timnas Indonesia U17 berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol dan head-to-head. Namun, sebagai catatan, UEA sudah melakoni 3 pertandingan, alias 1 laga lebih banyak ketimbang Timnas Indonesia U17, lanjut ke posisi 3 ada Malaysia yang mengemas 4 angka dari 2 pertandingan. Kemarin, Malaysia membuang kesempatan meraih kemenangan, bersua Guam yang pernah dibantai Timnas Indonesia U17 dengan skor 14-0, Malaysia hanya sanggup bermain 1-1. Selanjutnya pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U17 akan bersua Palestina. Di laga lain pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Malaysia berjumpa dengan UEA. Jokowi telepon Presiden FIFA soal tragedi Kanjuruhan, ini isinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menelepon Presiden FIFA Gianni Infantino seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Apa saja yang dibicarakan Jokowi dan Gianni Infantino? Hari Senin malam saya telah bertelepon langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA Presiden Infantino, berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, kata Jokowi usai upacara HUT TNI di depan Istana, Jakarta, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Jokowi mengatakan dia membahas tentang sepak bola U-20, dia menyerahkan sepenuhnya kepada FIFA terkait keputusan apapun seusai tragedi Kanjuruhan. Dan juga berbicara mengenai FIFA U20 berbicara banyak, tetapi keputusan apapun kewenangan di FIFA, ujar Jokowi. Pemerintah bentuk TGIPF di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Jokowi memerintahkan TGIPF sudah bisa menyimpulkan tragedi Kanjuruhan kurang dari sebulan. Tim pencari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan, sudah bisa menyimpulkan. Karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui, tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai 1 bulan, kata Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4/10.
Jokowi juga menerbitkan keputusan Presiden, Kepres tentang pembentukan TGIPF tragedi Kanjuruhan ini. Mahfud mengatakan Kepres itu sangat penting sebagai dasar rapat TGIPF. With all the experience that we have since we started, tanpa supporter, dukung timnas U17 dari rumah saja. Berjuang menembus putaran final AFC U17 Special Cup Hasil tahun timnas 2023. U17 Indonesia vs UEA, Nabil cetak gol spektakuler di kualifikasi Piala Asia U17. Hasil timnas U17 Indonesia vs Uni Emirat Arab, UEA, pada lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Garuda Muda unggul duluan pada menit ke-17. Gol pembuka laga timnas U17 Indonesia vs UEA dicetak secara spektakuler oleh Nabil Ashura. Proses gol terjadi lewat skema serangan dari sisi sayap kiri. Sebuah penetrasi Habil Abdillah berbuah umpan menyilang yang disambut oleh sebuah tendangan voli dari Nabil Ashura yang membobol gawang UEA. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas U17 Indonesia. Duel Indonesia vs UAE berlangsung seru mengingat kedua tim menghuni papan atas klasemen grup C. Uni Emirat Arab menduduki posisi puncak berkat raihan 6 poin hasil dari 2 kemenangan beruntun atas Guam dan Palestina. Sementara timnas U17 Indonesia membuntuti di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Skuad Garuda Asia baru memainkan satu pertandingan melawan Guam dengan kemenangan 0-14. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti menegaskan timnya siap bertempur melawan UAE. Menurut Bima Sakti, karakter bermain UEA tidak jauh berbeda dengan kebanyakan negara Timur Tengah yang selalu mencoba memancing emosi lawan saat laga. Faktor itulah yang membuat Bima Sakti berharap timnas U17 Indonesia mampu menjaga emosi dan konsentrasi demi target mengalahkan UEA. Mereka UEA selalu memancing pemain. Jangan pernah terpancing, tetap fokus ke permainan, kata Bima Sakti. Kami pernah kena serangan balik yang begitu cepat dan mereka selalu memancing, tutur Bima Sakti menambahkan. Saya juga sudah menyampaikan ke pemain bahwa tim Arab memiliki keunggulan postur, ucap pelatih berusia 46 tahun itu. Menghadapi UAE, Arhan Kakaputra masih menjadi tumpuan di lini serang merah putih. Kemudian, lini tengah Indonesia diperkuat oleh M. Rizky Afrizal, Kaviatur Rizky, Ahmad Zidan, dan Vigo Denis. Di lini belakang tidak ada